Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar antum wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ustaz, Gimana pemandangan antum? ini Masya Allah Ustaz. Oh, Pemandangan Masya bagus Allah, Masya Allah. nikmatullah, Masya Allah. nikmat Allah Subhanahu wa Iya Ta'ala. Ustaz. Ana seneng lihat pemandangan ini Ustaz, bagus. Masya Allah. Ustaz gini Ustaz, ada yang Ana mau tanya sama antum Ustaz. Ya, Tentang makna sunnah Ustaz. Itu menurut antum gimana? Soalnya rancu di masyarakat termasuk Ana juga. Kadang kita bingung, ada makna sunnah, ada yang kita wajib gitu loh. Jadi kalau kita artikan makna sunnah kayak Ana bilang, Ana artikan makna sunnah itu kalau dilakukan itu mendapat pahala Ustaz. iya. Pada saat kita tidak melakukan tidak apa-apa. Nah, Jadi ada beberapa sunnah-sunnah Rasulullah yang ya kita bilang udahlah, tidak usah dilakukan kan tidak apa-apa gitu. Menurut antum gimana Ustaz? iya, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali, yang sangat amat urgen untuk dipahami oleh setiap muslim. Iya Ustaz. Karena ini masih berkaitan dengan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang pakar al-hadis pada abad ini, beliau menjelaskan secara detail tentang makna as-sunnah. Yes, Ustaz. Secara bahasa, as-sunnah itu artinya at-tariqah, jalan. Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam. As-sunnah di sini artinya at-tariqah secara bahasa. Adapun as-sunnah secara syariat itu jika dimutlakkan ada 4 maknanya. Mutlakan Ustaz ya? Iya, kata-kata as-sunnah itu Iya Ustaz. jika dimutlakkan bisa berarti salah satu daripada keempat hal ini. Yang pertama, as-sunnah bisa berarti secara umum manhaj hidupnya Rasulullah SAW. Hidupnya Rasulullah atau metode hidupnya Rasulullah itu dikatakan as-sunnah. Ini sunnah secara umum. Makanya Rasul pernah bersabda, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Yaitu metode hidupnya ar-Rasul SAW. Sebagaimana juga Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Yes. As-sunnah di sini maknanya metode hidupnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sunnah jika dimutlakkan terkadang bermakna seperti yang anta sebutkan tadi, yaitu mustahab, sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama fikih atau para fuqaha, yaitu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti misalnya ulama ketika mengatakan hukum bersiwak itu sunnah ketika mau wudhu atau sholat. Bersiwak itu sunnah, maknanya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, makna sunnah bisa berarti sinonim hadisnya Rasulullah SAW. Sunnah alias al-hadis. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian 2 perkara yang kalian tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnati, sunnahku. Sunnah di sini maksudnya adalah hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, makna sunnah itu bisa berarti lawan daripada al-bid'ah, kebid'ahan, yaitu hal-hal baru yang disandarkan kepada agama yang tidak pernah ada tuntunannya dari Rasul maupun sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama ketika mereka mengarang kitab-kitab akidah, mereka namakan dengan kitab as-sunnah. Seperti misalnya kitab as-sunnah lil Imam Ibn Abi Asim, kitab as-sunnah karangan putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, kitab usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Barbahari. Judul kitab tersebut as-sunnah, maknanya inilah akidah yang sesuai dengan sunnah Rasul, yang mengkantor, membantah akidah yang bid'ah. Kita bisa mengetahui salah satu dari makna sunnah tersebut itu dari redaksi ucapan. Yes, Misalnya ketika kita mengatakan hukum siwak itu sunnah, maksud sunnah di sini apa?
mustahab. Iya, Ustaz. Sesuai Jadi dengan- boleh, iya, iya. karena hukum Iya. iya, Ustaz. Kalau kita mengatakan wajib bagi kita berpegang dengan sunnah, yang dimaksud adalah sunnahnya Rasulullah SAW, manhaj kehidupan, metode hidupnya Rasulullah SAW. Ya, Ustaz, kalau masalah jenggot, Ustaz. Ya. Masalah jenggot itu gimana, Ustaz? Itu maksudnya kan ada yang bilang, wah enggak apa-apa karena kita kalau enggak berjenggot ya enggak apa-apa. Rasul itu kan sunnah. Ya, jadi bisa berkali mereka bermakna, mereka masukkan ke apa namanya, kalau tidak dilakukan ya tidak jadi masalah. Iya. Pada saat kita dilakukan ya apa namanya, kayak dapat pahala. Iya. Mereka berkali belum, kita belum bisa dapat pahala di situlah. Kita Iya, yang iya. lain aja gitu. Iya. Jadi itu gimana, Ustaz? Itu Iya. rancu di masyarakat, Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang memang ini sebagai syubhat di kalangan sebagian kaum muslimin. Iya, Ustaz. Kembali lagi kepada makna sunnah yang pertama, yaitu sunnah berarti metode hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara metode hidup Rasulullah SAW, sholat 5 waktu. Ya. Iya. Sholat 5 waktu itu sesuai dengan makna yang pertama ini merupakan sunnahnya Rasul SAW. Apakah berarti kalau kita tinggalkan kita nggak berdosa? Jangan berdosa. Berdosa, Ustaz. Ya, apalagi itu termasuk rukun Islam. Itu dikatakan juga sebagai sunnahnya Rasul. Itu metode hidupnya Rasul, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dikatakan sunnah yang hukumnya bisa berarti wajib. Seperti misalnya memelihara jenggot. Ini suatu yang diwajibkan. Karena apa? Karena Rasul bersabda, a'ful liha, peliharalah jenggot. Ini bukan suatu yang mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Karena ini perintah Rasul, a'ful liha. Dan dalam kaidah usul fikih, namanya perintah, itu hukum asalnya adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkan dari yang wajib tersebut kepada yang mustahab. Namun jika tidak ada, maka itu tetap berlaku hukumnya sebagai al-wajib. Maka berdosa orang yang tidak mau memeliharanya tanpa ada udzur yang syar'i. Apalagi kalau dia ditambah dengan mencela, maka ini suatu hal yang sangat amat dicela dalam al-Islam. Bahkan bisa murtad orang itu kalau mencela syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat para nabi pun mereka juga berjenggot. Demikian pula Rasulullah SAW ketika dalam hadis wudu, beliau menyela-nyela jenggot untuk berwudu. Intinya ini bukan termasuk sunnah yang maknanya mustahab, namun ini sunnah yang hukumnya adalah wajib, yaitu sunnah yang berarti metode hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sekali lagi berhukum wajib. Ada satu lagi, Ustaz. Iya. Rasulullah dulu kan rambutnya panjang ya. Iya. Terus itu kayak gimana, Ustaz? Untuk zaman sekarang, Ustaz? Karena kita lihat kan tidak umum ya. Zaman sekarang itu rambut panjang itu. Itu gimana, Ustaz? Itu ditaruh di mana, Ustaz? Ya, di dalam sebuah buku kecil yang berjudul Ta'dhimus Sunnah oleh Abdul Qayyum As-Sahibani, beliau mengatakan masalah rambut kalau panjang sebagaimana Rasulullah SAW itu bukan termasuk dari kata-kata sunnah yang kita bahas tadi. Namun itu keluar daripada sunnah yang 4 tadi, namun itu termasuk dalam kategori sunnah jibiliyah, yaitu masalah penampilan tubuhnya Rasulullah SAW. Itu secara zatnya tidak mendapatkan pahala jika orang melaksanakannya. Beda dengan kita sholat tahiyatul masjid, beda dengan kita sholat lail, sholat malam. Itu sunnah Rasulullah yang jika dilakukan mendapatkan pahala. Itu sunnah jibiliyah. Ya. Namun bisa jadi orang itu mendapatkan pahala kalau niatnya ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi ya bukan sebagaimana sunnah-sunnah yang kita sampaikan tadi. Masya Allah. Wallahu ta'ala. Iya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana cara agar tidak meremehkan sunnah? Karena saya sering berpikir, lagi pula hanya sunnah. Subhanallah jemaah. Sunnah ini perlu diingat, arti sunnah itu bukan mustahab. Arti sunnah itu bukan yang dianjurkan saja. Sunnah ini memiliki makna yang luas. Tatkala dikatakan mengikuti sunnah Nabi, bukan berarti mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi mengikuti sunnah Nabi artinya mengikuti jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan jalan hidup Nabi SAW ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah-sunnah, iya. Arti sunnah ini yang mustahab tadi itu. Tapi kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika dikatakan ini sunnah, jangan diremehkan. Nabi apa kata Nabi SAW? Baik, jadi sunnah itu ada yang wajib. Ada orang yang meremehkan sunnah, bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan, ingat 3 orang yang mau sholat malam. Sholat malam terus jemaah. Bayangkan, beribadah berlebihan itu bukan sunnah. Ada orang mau puasa sepanjang tahun. Ada satu sahabat tidak ingin menikah. 3 orang ini niatnya benar, ingin fokus beribadah. Lalu Nabi naik mimbar. Dia kumpulkan orang-orang. Dia tegur tuh tentang 3 orang yang mengatakan aku ingin sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang kedua, aku ingin puasa sunnah terus, tidak akan berbuka. Yang satu ingin tidak menikah dalam kehidupan ini. Apa kata Nabi SAW? Ama wallahi inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Kalian ketahui aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian semuanya. Aku puasa dan aku berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Maka yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, laksanakan sunnah. Ketika tidak mampu, istighfar. Dan ini bedanya istighfarnya orang yang soleh dengan orang yang banyak dosa. Orang yang soleh kadangkala istighfar gara-gara tidak sholat duha. Orang soleh tuh dia banyak kerjaan sampai zuhur. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kau habis berbuat dosa? Ya Allah, aku nggak sholat duha. Itu orang soleh. Dia beristighfar dari amal sunnah yang dia tinggalkan. Dan bayangkan kita habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Maka tolong, bagaimana engkau tidak meremehkan sunnah, kau lihat pahala sunnah itu. Sunnah itu diantaranya menjaga orang dari hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Sunnah itu mengangkat derajatmu menjadi kau lebih dekat sama Allah Jalla Jalaluh. Sunnah itu seperti jam lembur. Sama lah kira-kira. Semuanya kerja sampai jam 4, antum sampai jam 8. Ada tambahan enggak? Ada tambahan. Kalau tambahan fulus, antum mau? Tambahan pahala, aduh, kayaknya udah cukup Ustaz. Kadang-kadang seperti itu orang. Itu tadi akhirnya dia meremehkan sunnah. Barakallahu fiikum.